Woi, Oke, kita balik lagi ke lane of dan dimana sebenarnya Valentina di tangan dari Suns ini yang berbahaya banget. lagi kan? Lagi. Dan Plus bahkan- Arlot loh sekarang. Dan ketika dia pakai Arlot, tandanya dia satu. Ini initiate atau yang meng-cancel dari seorang Parsha ini akan ditaruh ke arah seorang Boots. Mereka akan turunkan. Dan mungkin, kemungkinan besar ya, ini akan ada Kairi dengan power yang dive in, dive outnya gampang. Dive in dan dive out gampang. Iya, mungkin hero-hero seperti itu. Mungkin. Lancelot, Hayabusa, Link. Kalau sekarang mungkin ya, harusnya sih nggak di link ya. Karena power dari kajanya seorang Dreams ini cukup menyeramkan. Oke. Takutnya invasi dari jungle seorang Kairi ini mampu dibendung. Nah sekarang dari EVOS mereka tinggal gimana caranya ngefit in EXP laner dan juga junglernya. Untuk kombinasi. Oke, Kubra. Udah langsung di ban aja. Udah nggak boleh bermain, udah nggak boleh berlaga. Karena kita tahu bagaimana kapabilitas dari Kibo yang menggunakan hero tersebut akan sangat-sangat mengerikan. Tapi emang MPL Grand Final ini luar biasa ya. Ini banyak banget ketemu teman-teman lama, ajang reunian, bawa pacar, Ketemu teman kantor yang lama. atau enggak ketemu mantan gebetan. Wah, sumpah banyak banget ini yang bisa terjadi. Ini Sonic sepertinya sedang bergembira sekali ya. Coba lihat. Tapi ingat ya, Sonic harus ingat, EVOS selalu melakukan reverse sweep. EVOS selalu melakukan hal itu. Jadi menurut aku pribadi justru ini adalah yang sangat kritis menurut aku. Bisa saja dengan EVOS reverse sweep, nggak usah reverse sweep, kalau bisa dia dapetin game ini, mentalnya pasti balik. Oke. Karena itu tadi aku sempat ngobrol sama Dangki, aku tanya apa yang harus dilakukan oleh para pasukan EVOS untuk mendapatkan game kali ini. Mereka tinggal butuh reset, mereka harus bermain tanpa beban, have fun, dan respect terhadap hero lawan. Udah, Hanya saja. enjoy. Kalau berbicara tentang Donkey, pastinya Donkey itu sendiri juga dulu pernah ya. Pernah. Pernah melakukan itu, pernah merasakan itu. Balik lagi sekarang. Berbeda orang, pasti berbeda pula caranya. Apakah EVOS Legend akan sanggup untuk melakukan itu terhadap Onyx? Karena Sekarang- kita tahu Onyx kuat banget, Pak. Sekarang gini Pak Pulung, kalau ngomongin beda orang betul sekali. Cuma untuk menjadi seorang profesional player nih, mereka 10 ini yang sekarang berada di atas panggung. Mau nggak mau, Harus mau. punya mental harus lebih di atas rata-rata. Harus lebih kuat, harus punya, karena kalau ngomongin mekanik mereka jago semua. Tapi sekarang, kemarin sempat kan ada yang berbicara di sosial media, aku lupa. Win mental itu juga, mental itu sangat penting. Salah satu rentetan yang penting di dalam babak playoff. Beda banget sama babak regular season soalnya. Sangat-sangat berbeda sekali dan itulah yang memang harus mereka persiapkan, mereka keluarkan plus. Tuh, Mereka juga masih harus melewati Onyx EVOS. Cinta pertama, tapi Onyx selalu ada. Bingung. wow, gila kedengeran sampai headset Sampai gua sini loh. lah, sampai headset loh. Kedengeran sampai headset gua loh. Gila. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat, ini dari Sonic lagi ya yang disorot ya. Ini melihat ada lapu-lapu masih menjadi counter untuk seorang Melissa nampaknya. Akan diambil oleh para pasukan EVOS Legends dan junglernya ini loh. Bisa saja malah Hayabusa di tangan dari seorang Tas kalau menurut aku. Ini ada yang titip pesan nih ke gue ya, Ji. Boleh. Dari Reza Dirga, Ji. Ya. Bapak Pulung tolong bilangin Bejon, EVOS suruh mainin R7 katanya. Kagak bisa. Beda dong. Wih, siapa nih fotoin gue bagus banget. Bedanya jawaban. Heran kadang gue, tapi untuk sekarang ada Grok lagi. Ada sebuah counter setup lagi dan lagi dimainkan. Ataupun mereka bisa melawan sebuah setup dengan begitu baik. Bahkan sekarang ada Grok yang diamankan. Grok kemungkinan besar akan berada di tangan dari Kairi kah? Di mana mereka bisa melakukan itu dan Martis. Itulah hero yang akan diamankan, yang akan dimainkan oleh Tas nantinya. Yes. Ini dia. Langsung kita bentar lagi menuju ke game selanjutnya. Dan ini juga dapat salam dari Immanuel Leonard. Apa itu? Salam dari Malang. Semangat ke saya Bang Oji. Mantap kali Malang. Sehat-sehat Malang. pokoknya semuanya yang ada di Malang ya. Malang. Luar biasa ya. Gue udah pernah ke Malang tuh, seru banget di sana. Gua belum pernah, Ji.
Tapi gue belum pernah ke Pekanbaru sih. Oke. Setelah break, kita telah reset. Kita telah istirahat dan tentunya player semua sudah berada di kondisi yang maksimal. Onyx mendapatkan 2 poin. Sekarang berada di atas angin. Tapi EVOS Legends selalu mendapatkan reverse sweep. Jadi, mari kita saksikan game kali ini. Dan untuk MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Akan berakhir 3-0 kah? Lalu dilanjutkan ke round selanjutnya? Atau disamakan dulu atau didekatkan dulu jaraknya dengan 2-1 terlebih dahulu. Tapi kita lihat saja. Itu adalah hasil nantinya setelah pertandingan ini. Kan untuk sekarang di awal-awal seperti biasa. Tiap hero akan bergerak menuju ke objektif mereka masing-masing. Jungler akan ke area farmingannya untuk masuk ke dalam area monster. Sementara untuk dari God Lane dan juga XP Laner, seperti biasa, wave minion akan menjadi santapan dan hidangan utama. Permainan yang cukup luar biasa mengerikan. Punya ada Grok di arah jungler. Nampaknya ini menjadi sebuah satu moment kill dari bottom lane Drips. Almost for takedown. Almost but it's never enough. Menuju ke arah belakang, Brans mencoba untuk memberikan sedikit tembakan peringatan. Untuk tidak ada first blood kali ini di menit yang pertama. Dan bahkan, Airi, kalau ngomongin Grok jungler, memang sulit untuk bisa bertahan. Tapi first blood from Sans. Sans again membuat MPL Playoff ini menjadi sosok yang menakutkan sekali. Ini di luar dari Hijume tadi mencoba juga untuk nge-clear terhadap satu wave minion ya. Karena akan sangat berbahaya apabila dia pulang terlebih dahulu. Tapi di bagian bawah. Oke, Keyboy. Nggak lihat. Oke, Keyboy nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat tadi langsung nyebrang seperti itu. Tapi ya, itu adalah small mistake yang bisa diamankan di EVOS Legends kalau menurut aku. Kalau tadi satu hit ada ke Keyboy, itu kan poin kill gratis untuk seorang Brans. Dapat dari gol tambahan, dia bisa mendapatkan juga pundi-pundi yang begitu enak. Kalian, Event All-Star hadir pada tanggal 31 Maret. 31 Maret kemarin. Sudah lewat. Sudah lewat. Tapi ada lagi ntar. Ya. Sabar ya. Nanti kita kasih lihat lagi. Alright. Bahkan kalau kita melihat dari Turtle akan terjadi perebutan dan yang memegang di depan sana adalah EVOS Legends. Sedangkan Boots masih menjadi poros terdepan. Bakal coba dipasang. Revive setelah dikeluarkan. Beberapa final slash. Kairi berada di garis depan dan langsung hilang begitu saja. Rough wave yang sangat mahal. Wajah setelah dikeluarkan. Sans coba untuk bertahan. Tapi dari Sans dia memegang decimate. Mundur ke arah belakang. Dan ini cukup berbahaya. Tas bisa terperangkap. Dan bahkan Tas bisa saja di all in oleh seorang Sans. Wah, ini kombonya bagus banget. Di mana untuk Boots-nya yang ngacak-ngacak. Di mana semuanya juga ingin menghilangkan ke arah Boot. Tapi Kadita di bagian belakang nggak kesentuh. Kadita akan free banget untuk bisa memberikan efek dari knock up-nya. Belum lagi Melissa, belum lagi efek dari Refine. Arlott sendirian aja udah sulit untuk dibungkam nih. Dan bahkan ya, Pak Pulung ya, kita tahu ya, di mana EVOS Legends ini bahkan dia tidak ada aduh yang bisa dipecah setelah dikeluarkan. Kairi akan menjadi korban. Kairi korban kali ini menjadi keganasan EVOS Legends. Dicabik-cabik di arah top lane, digigit begitu saja. 1 poin kill yang cukup berarti untuk EVOS Legends. Walaupun banyak yang keluar dari segi source skillnya. Dan bahkan walaupun di arah bottom lane berhasil benar-benar di zoning out oleh seorang Keyboy. Yap, Keyboy numpang berdiri saja di situ sudah memberikan sebuah tekanan yang begitu berarti. Tapi di bagian bawah cewek berhasil loh. Untuk setidaknya sedikit plating. Menambahkan pundi-pundi goldnya. Sekarang range-nya ada 1000 gold. Oke, tidak ada lagi Rafe. Petrify Cam Israel. Keyboy to take down. 2 poin kill diamankan EVOS Legends. Kali ini EVOS Legends mereka berhasil mendominasi dan bahkan lagi dan lagi prediksi seperti yang tadi. 4-2. EVOS mendapatkan 4 suara. 2 Onyx dari Aetherna dan juga Arashi. Oke, di atas ada sebuah space yang memang diciptakan. Ataupun tercipta dengan sendirinya karena pergerakan lapu-lapu yang memang join terhadap fight yang barusan kita lihat. Disitulah Arlott mengambil sedikit keuntungan. Plating bisa dia lakukan, XP bertambah, gold bertambah. Di dalam sebuah team fight nantinya Arlott akan semakin berjaya lagi. Dan bahkan kita lihat Sans sepertinya tahu akan ada keberhadiran para pemain dari EVOS Legends yang hilang dari map. Ejumi langsung memberikan sedikit wings by wingsnya. Langsung mundur ke arah belakang. Tapi dari segi rotasi kali ini, kalau bisa dilihat, Onyx mereka masih megang unggul dari 1200 gold pertama dengan adanya 2 point kill dan 1 turtle. Cuma problem utamanya adalah ini satu lane dari EVOS Legends bener-bener dihancurkan total. Yaitu di arah gold lane-nya. Yep. Bener-bener dari seorang Brans ini nggak dikasih kesempatan untuk maju ke depan.
Dari untuk tadi. farming dari game pertama. 2 game sebelumnya juga metode yang sama dilakukan. Brans benar-benar gak dikasih main karena mereka tahu jantung yang bisa dibilang dari EVOS itu sendiri untuk dari sisi damage-nya itu Brans. Dimana Brans emang benar-benar gak dikasih main. Sekarang coba lihat Saikon belum apa-apa, HP-nya sisa segitu. Burstnya sudah mulai bergerak dan sekarang ada Federal Strike langsung dikeluarkan. Tas akan terkena di sini, Tas ter-take down begitu saja, hilang tak tersisa. Tapi di arah belakang cewek masih mau lebih. Boots standby on posisi dan bahkan kali ini ter-outplay. Boots gagal men-take down Tas. Outplay by Tas berhasil mendapatkan Boots di depan sana dan mencoba dimanfaatkan kembali kesalahan yang dimiliki dari Onyx dengan satu buah turret. Nah ini dia nih Pak Pulung. Ini yang cukup mahal dari Onyx menurut aku. Selain draft, selain mekanik adalah ketika temennya melakukan kesalahan, mereka masih bisa mengamankan advantage dari kesalahan itu. Dan mereka akan menukar setidaknya kesalahannya tidak terlalu terlihat dengan jelas. Benar sekali, setidaknya masih ada sedikit pertukaran. Walaupun harus mengorbankan Arlot, mereka mendapatkan outer turret yang mahal di atas. Ada serangan lagi yang dilakukan di bawah. Brans sudah berhasil menumbangkan satu outer turret pula. Dan sekarang mereka bergerak lagi. Ada pertukaran posisi. Web barusan Renner apatinya masuk. Dengan deretan item yang sudah terlihat. Corson Side DHS sudah menjadi milik dari Melissa. Sementara untuk Bransnya belum ada yang emang benar-benar jadi. Itu Fury Hammer ada. 2 Legion Sword juga udah ada. BOD bisa jadi. Sementara untuk Hunter Strike bisa jadi juga. Pasti BOD dia. Dia BOD karena dia ini Fury Hammer-nya ini emang untuk penet di early aja. Yap. Dia kalau bisa poking, dia poking. Kalau nggak dia bisa untuk clear cepat. Mau nggak mau cuma itu yang dia bisa lakukan Pak Bulu. Yap. Itu dia, sesaat lagi akan kita lihat seperti apa lagi deretan item yang akan mereka miliki. Tapi tempat yang berbeda, Arlotnya udah mendapatkan keuntungan. Retribution bahkan digunakan oleh seorang Tas untuk mundur ke arah belakang. Untuk kabur dari pergerakan para pasukan dari Onyx. Steven Jasmine tapi di belakang surprise. Happy birthday Brans. Again and again. Steven Jasmine dibalikan kembali para pasukan dari EVOS Legends kali ini berbalik ke belakang. Mereka nggak boleh lagi berada di garis depan. Mereka harus mundur ke Watchers. Gagal didapatkan Saikon. Still survive dari top lane. Hijume, where are you going? Purify Gaming telah dikeluarkan para pasukan dari Onyx bahkan 4 penjaga teritorial yang dimiliki dari EVOS Legends gak dikasih pulang, maunya digoyang. Tapi rotasi permainan dari Onyx bagus banget loh. Coba lihat, 4 yang ada di atas itu cukup. Arlotnya nggak perlu join lagi. Arlot mengambil kesempatan untuk mendorong ada yang di tengah lagi. Mendekati posisi di bagian bawah karena Tas tidak terlihat di area tersebut. Berarti untuk Arlot emang bener-bener ngelok ke arah dari Tas. Kemana Tas pergi dia harus nge-mirroring. Oke. Tapi kalau dengan ada mirroring yang sudah dilakukan kali ini EVOS Legends mereka sudah terlihat 4 posisinya. Boots berada di garis depan. Tas mencoba ditutup begitu saja dipasal oleh seorang Boots. Tapi lihat final slash yang dikeluarkan membuat para pasukan EVOS Legends mundur ke belakang. Surprise attack gagal didapatkan. Rafael berdekat dengan Steven Jasmine yang nampaknya kurang efektif dari Watchers for defensive. Tidak ada. Ini adalah Watchers for offensive. Memberikan sedikit Watchers kepada para pasukan dari Parsha-nya ada hilang. Tapi damage masih bertahan begitu saja. Tas dengan decimate-nya. Sas semoga harus ke arah belakang. EVOS Legends membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Setidaknya 6 sama dari segi point kill. Wow, dari point kill sudah sama. Dari sisi objektif mereka memang tertinggal. Perbedaan dari goldnya sudah semakin mepet lagi. Hanya saja antara cewek dan juga Brand. Cewek selalu memimpin 3 game. Cewek tidak pernah tertinggal. Pemain dari EVOS tidak ada satupun yang emang mengungguli. Inilah perbedaannya. Coba lihat. Untuk cewek sendiri 6.300. Deretan itemnya udah nikmat banget dalam team fight. Dia mendapatkan sebuah backup yang begitu baik. Dia punya jarak yang besar. Bahkan dia punya go away sendiri. Begitu banyak hal yang harus diterobos oleh EVOS Legend. Kecuali Hijume-nya bisa bergerak begitu bebas lewat Federal Strike yang dimiliki. Ya, bahkan kalau dengan adanya Federal Strike yang dimiliki dari Hijume, ini ada satu sosok yang lebih mengerikan lagi. Yaitu sosok dari seorang Keyboy. Hijume di mana Keyboy udah standby on position. Dia tinggal berikan happy birthday. Dan seperti tadi, Brand selalu mendapatkan happy birthday. Keyboy terdeteksi kali ini posisinya. Wall charge-nya tidak ada karena Kairi masih terlalu jauh. Federal Strike juga tidak ada karena Hijume belum menampakkan dirinya. Informasi telah diberikan dan ada pesta mabar Pak Pulung. Ya, pesta mabar di Pakuan Mall Surabaya tanggal 13 sampai 16 April. Kabar-kabarnya kamu kan di sana tuh. Siapa? KB. Oh, kamu? Sama Cornet. Oh, Sama saya. oke. Tapi kali ini kita lihat ada Suns yang di all in. Suns yang di all in begitu saja. Yang membuat para pasukan dari EVOS Legends mereka mendapatkan presence yang sangat besar nampaknya di arah mid lane-nya. Ini adalah, aku bilang hidden gem. Hidden game. Iya, karena benar-benar berhasil mendapatkan satu tapi Petrify Gaming! Again and again! Keyboy! Orang yang sering sekali melakukan heavy pada slash Brans
hampir saja dia ter-take down. Dan bahkan kita lihat itu mekanik dari Boots yang luar biasa. Dia loncat ke depan. Dia butuh satu bantalan untuk terbang. Dan final slash dikasih ke arah Brans. Membuat Brans mau gak mau. Tim fight yang selanjutnya, dia tidak ada flicker. Mengeluarkan flicker, informasi yang baik. Hanya ada tactical reposition untuk dia bisa ngedes sekali. Sekali cukup. Dengan jarak tertentu, dengan perhitungan yang pas. Harusnya pemain dari EVOS Legends bisa membuat itu semuanya jauh lebih aman lagi. Oke, tapi untuk sekarang ada sebuah pergerakan di mana untuk Maya Son Yu udah mulai connect, tapi cewek sedikit lagi Petrisa dan Dreamsnya di bagian belakang. Bisa banget untuk mendapatkan ke arah Keyboy. Ditukar begitu saja, dipecah setelah dikeluarkan bahkan satu shutdown terjadi. Gowi menyelamatkan diri para pasukan dari Onyx. Mundur ke arah belakang, Pusat terjadi korban. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Brand stand by all precision. Dari Sans masih coba untuk melakukan pocket damage. Kairi berada di garis depan, nggak bisa melakukan outplay karena Kairi tidak punya wall charge. Dan satu tembok pari kali 24 jam, mampukah dia bertahan? Dan ternyata Brand yang terperangkap masih bisa selamat tampaknya kali ini. Ya benar sekali, dan Rena Rapatinya dikeluarkan tidak kena ke arah siapapun. Sebuah hal yang memang cukup baik, tapi Hijume berusaha untuk pergi dari area tersebut dengan adanya Wings by Wing. Mau pergi ke arah manakah dirinya? Apakah akan ketahuan oleh beberapa player dari Onyx? Karena dengan satu Feather Ice Strike-nya dia berusaha untuk melindungi dirinya dan lenyap. Udah pasrah, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan Hijume. Hijume sudah terperangkap di depan sana. Dan bahkan di arah top lane, harusnya para pasukan EVOS Legends mampu menyelesaikan Lord ini tanpa ada hambatan. Wajah dikeluarkan, fokus ke arah satu tas dan bahkan korban selanjutnya yang harusnya tidak berhasil di take down. Tapi tetap menjadi satu buah korban di arah top lane, berbahaya sekali. Wow, luar biasa cantik kali ini permainan dari para pasukan Onyx yang membuat pasukan EVOS Legends benar-benar tidak bisa dibendung kembali. Jungle-nya lagi-lagi dibotakin, dimakanin. Lagi-lagi EVOS Legends dimiskinkan Pak Bulung. Oke, Federasi tapi Keyboy dengan adanya barir yang memang dibuat di area tersebut. Ada sebuah combo yang cepat yang dilakukan oleh Onyx tapi masih gagal. Mereka mundur kembali, mereka mundur teratur dan masih ada waktu untuk EVOS. Wah, ini BA Onyx sekarang sama BA Onyx lalu nih. Cie, wajah dikeluarkan, mundur ke belakang, poin kill kembali. Burungnya Dreams harus tenggelam di sungai. Burungnya memang terjepit di situ, terpentok, ditarik lagi dengan Divine Judgment yang harusnya itu adalah ultimate dia sendiri, tapi dia harus merasakannya, Ji. Oke, melihat ada invasi jungle kembali, Retribution gagal dapatkan bersama dengan Final Slave. Boots terperangkap dengan satu buah paris kali 24 jam. Membuat para pasukan EVOS Legends mereka harus melakukan rotasi. Split push gak bisa, rotasi gak memungkinkan, gold kalah jauh. Yang harus dilakukan dari EVOS Legends sekarang adalah gimana caranya mereka mempertahankan base mereka. That's it. Sampai base mereka bertahan, sampai gimana caranya ini masuk ke menit 18, 19 yang membuat dirinya bisa untuk team fight kembali dengan item yang sudah cukup. Yap, tapi setidaknya ini adalah salah satu perlawanan EVOS. Dari 3 game, sejauh ini adalah perlawanan mereka yang bisa dibilang paling kuat, Ji. Mereka udah bisa menumbangkan beberapa objektif, mereka udah bisa mengumpulkan dan juga memepet ke arah point kill. Walaupun tidak seperti game sebelumnya, tapi setidaknya mereka sedikit demi sedikit udah menemukan celahnya. Alright, dan kali ini lihat map gelap sekali untuk kedua belah tim. Tapi Psychos! Happy birthday for Psychos right now! Boots ke arah belakang, mencoba zoning out Brad. Gak peduli apa yang terjadi. Langsung Vader stay, menuju ke arah belakang. Sunset survive, terpakan! Tas kali ini harus menjadi korban keganasan dari cewek. Disuntik begitu saja, 3 dan bahkan 4 hilang. Ini bencana! Pasukan EVOS Legends, mereka kehilangan 4 pemainnya. Membuat mereka harus kehilangan base turret mereka. Looking for wipeout, one strike bot, dan wipeout. Fokus ke arah base-nya. Onyx mengejar-ejar EVOS Legends. Lagi dan lagi Onyx 3-0. Onyx masih belum terkalahkan. 1 kemenangan lagi. Selesai sudah hari ini. Selesai sudah perjalanan panjang dari IPL ID Season 11. Tidak terbendung. Setup seperti apapun, mereka berantakin, mereka hancurkan, mereka luluhlantahkan. Oh my god, 3-0. EVOS Legends berada di ujung tanduk.
Ini satu kesempatan terakhir untuk mereka membawa ke game berikutnya. Karena kalau tidak, game over. Game Hubungan over. kita selesai. Selesai sampai di sini untuk IBL ID. Lalu mereka, dua tim ini akan berfokus menuju ke arah MSC. Tapi gelar dari IBL ID Season 11 ini sendiri pun bukanlah gelar yang sembarangan. Inilah yang akan